Ya, pemirsa, tegur sopir truk agar tidak melintas di jalan kota. Seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Saya wali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi percekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa, ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Diduga akibat arus pendek listrik, salah satu gudang tenan produk perawatan tubuh di Galaxy Mall Surabaya, Jawa Timur terbakar. Pengunjung pun panik dan berhamburan keluar mal. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mal. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mal menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka persekusi terhadap ES, pelajar SMAK Gloria 2 Surabaya, pihak keluarga mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Sementara hingga saat ini keluarga korban masih dalam masa pemulihan trauma. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan terhadap ES, pelajar SMAK Gloria 2 Surabaya, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah memberikan asistensi dalam penanganan kasus persekusi terhadap anak. Begitu pula dengan aktivis HAM dan perlindungan anak serta berbagai pihak yang telah mengawal kasus premanisme ini yang diharapkan terus mengawal hingga vonis di pengadilan. Pasca penahanan, pihak keluarga berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus perundungan dan aksi premanisme terhadap anak di bawah umur ini. Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban, dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Tanggapan pihak keluarga, tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum.
Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biaran dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Khususnya untuk penerapan pasal yang dijeratkan kepada tersangka, dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1/1 KUHP ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, nantinya akan ada potensi jika tersangka tidak ditahan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban berharap agar pasal yang dikenakan lebih didalami. Mengingat juga terjadi aksi premanisme terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.